Sepertinya ketika aku sedang tidak ada, sudah banyak momen terlewatkan. Di Indonesia pun sudah banyak kejadian yang mencengangkan. Kabar baik maupun kabar yang kurang baik. Tapi baik bagi siapa? Dan tak baik bagi siapa? Banyak perubahan dan dinamika pergerakan politik yang selalu membanjiri beranda kita. Inilah yang disebut algoritma sosial media. Di sana mungkin ada yang sedang bermain di balik layar. Mari kita sebut ini dengan dalang. Dan ada juga yang berperan sebagai bonekanya mungkin. Mari kita sebut dengan wayang. Ada yang merasa tersakiti karena merasa dikhianati. Ada juga yang pergi karena tak kunjung diberi pasti. Memang seperti tak habis jika membahas tentang politik praktis. Sementara ini mari kita singgahkan dulu kopi perpolitikan ini, karena kita sudah lama nongkrong di sini. Coba kita lihat Indonesia sekarang. Akhir-akhir ini penghujung tahun 2023, panasnya luar biasa. Ternyata bukan di Ciputat aja, kebakaran sampai di mana-mana. Pemicunya foto prewed pakai flare di Bromo kemarin? Bukan, kan sudah dibilang bakal ada El Nino jauh-jauh hari. Gimana sih? Tapi yang tadi juga termasuk kebodohan yang dipamerkan. Dari Bromo kita ke Lawu, tempat kampung halamanku yang kini sedang terancam habis terbakar. Panasnya cuaca membuat gunung yang indah ini terbakar hingga 1.100 hektar. Kebakaran hutan dan lahan Gunung Lawu di wilayah Ngawi dan Magetan Jatim sejak 29 September kemarin semakin meluas ke Karanganyar, Jawa Tengah. Segala doa dan upaya tengah dilakukan agar api cepat padam. Video kali ini tidak membahas secara spesifik kejadian yang ada. Terlalu banyak kegiatan yang telah berlalu. Jenderal akhir zaman yang kemarin tentu tak sanggup ambil bagian. Kemana jenderal akhir zaman? Tolong panggil diriku yang dulu. Selalu eksis dan tetap update konten-konten terkini dan aktual tentang literasi, edukasi, fakta sejarah, dan kepercayaan. Sebenarnya di real life aku hanyalah manusia biasa yang bermimpi untuk menjadi konten kreator seperti Kak Aryan Fardian. Namanya memang tak asing di kalangan mahasiswa UIN Jakarta. Selalu eksis konten hingga berbuah manis pada akhirnya. Ku beritahu sesuatu yang menarik tentang jenderal akhir zaman atau JAS. Ia adalah sebuah nama, namun bukan nama sebenarnya. Dia adalah seorang mahasiswa kupu-kupu yang sedang mencoba keluar dari zona nyamannya. Mengaku punya bakat sebagai konten kreator, ia pun mencoba mencari ide untuk menuangkan sebuah karya. Di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa, ia berkenalan dengan seorang konten kreator asal Lamongan. Memang gak terkenal sih, tapi masih sama-sama merintis. Jadi ceritanya tuh gini, aku yang dulu bukan jenderal akhir zaman. Dulu gak ada nama itu. Nama itu lahir dari ambisi seorang mahasiswa kupu-kupu yang sedang bersaing jumlah subscriber pada awalnya. Saling beradu gagasan dan isi konten hingga jenderal akhir zaman lah yang menang. Namun makin kesini makin aku sadar yang menang pada akhirnya itu bukan tentang banyak-banyakan jumlah subscriber atau viewers. Memang gak mudah jadi konten kreator di era sekarang, di saat banyak orang dengan keahlian beretorika dan editing yang dewa banget bertebaran di sosial media. Tapi pemenang sebenarnya adalah dia yang mampu konsisten sampai akhir, seperti nama jenderal yang berarti sosok tertinggi dalam karir militer angkatan darat. Akhir yang berarti titik terakhir dari yang awal, di mana usaha belum sampai disebut maksimal jika tidak menemukan akhirnya, yakni kesuksesan di masa depan. Dan zaman yang berarti jangka waktu baik panjang ataupun pendek yang menandai sesuatu. Memang jenderal akhir zaman ini tidak punya arti yang khusus, namun siapa peduli? Yang penting adalah bagaimana JAS kedepannya bisa menjadi media informasi yang dipercayai bagi masyarakat dunia. Ada yang bilang suatu kebiasaan itu akan terbentuk jika kita melakukannya selama 21 hari. Dan jika ingin kebiasaan menjadi lifetime atau seumur hidup, maka lakukanlah kegiatanmu secara rutin selama 90 hari. Saya Jenderal Akhir Zaman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.